Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa menarik dengan alur cerita yang tidak membosankan dengan MC overpower tanpa tandingan yang bahkan dengan kekuatan fisiknya mampu menggetarkan dunia. Mengisahkan seorang pemuda yang terus berdoa kepada Tuhan agar berada di dunia fantasi sebab dia sudah bosan menjelajahi bumi. Suatu hari doanya terkabulkan, tapi siapa sangka dia malah terjebak di daratan terlarang yang hanya dihuni oleh para monster mengerikan, dan untuk keluar dari daratan terlarang maka dia harus menyelesaikan misi dengan mengalahkan berbagai macam monster di tempat itu. Dia sadar dirinya terbangun di dunia fantasi sebagai ras barbarian dan dia juga satu-satunya barbarian yang memiliki tingkat kecerdasan sangat tinggi, bahkan dianggap legenda bagi manusia dunia luar. Setelah waktu yang tak diketahui berapa lamanya dalam daratan terlarang, akhirnya dia menyelesaikan misi dan dia menjelajahi dunia luar, tapi siapa sangka kekuatannya sudah sangat overpower. Cerita dimulai dengan sebuah tempat yang disebut pusat dunia yang terletak di gurun putih bersalju yang merupakan tempat mematikan dan paling berbahaya di dunia ini. Di sana hidup ular putih yang bisa melahap apapun dengan kebuasan yang dimilikinya. Ditambah dengan beruang abu-abu yang dapat membuat bumi bergetar dengan amukannya yang sangat brutal. Di sana juga terdapat monster tikus licik yang mengotori lautan hingga menjadi racun yang mematikan untuk makhluk hidup lainnya. Akan tetapi sang kaisar yang pernah selamat hidup-hidup dari gurun putih pernah berkata jika makhluk yang paling berbahaya di tempat itu bukanlah para monster-monster tersebut. Penguasa sejati di tempat itu bahkan tampak tidak berbahaya, tapi mereka memiliki kekuatan yang melebihi pemahaman manusia. Wujud mereka bahkan tak berbeda jauh dari manusia pada umumnya yang ada di daratan luar. Hanya saja mereka mampu memburu dan menaklukkan para monster yang ada di gurun putih. Mereka adalah para ras barbarian dan hanya mereka yang bisa bertahan dengan dikelilingi ratusan tipe monster yang dapat mengancam dunia luar. Ini adalah kisah seorang barbarian yang bernama Katel dan dia tak mengerti sampai kapan dirinya harus bergaul dengan orang-orang barbar ini yang hanya tahu cara bertarung. Pasca memburu mereka langsung memakan mangsanya begitu saja, menunjukkan perilaku mereka sudah seperti monster itu sendiri. Di saat itulah Katel mendekat dan sudah seringkali mengatakan agar mereka tidak asalan memakan monster begitu saja. Belum ada seminggu sejak perburuan terakhir, tapi kedua rekannya sudah menghabiskan makanan yang dikumpulkan dan sekarang mereka bahkan tidak mendengarkan yang dikatakannya. Di mana yang mereka makan saat ini adalah tipe monster yang beracun, tapi para ras barbarian ini memiliki kepintaran yang rendah dengan hanya hidup seenaknya saja. Walau mereka sangat tangguh, tapi terkadang beberapa di antara mereka mati begitu saja bukan karena dikalahkan monster, melainkan memangsa monster beracun. Katel sudah sangat lama menginginkan dunia fantasi, tapi bukan dunia seperti saat ini. Dahulu Katel hanyalah manusia biasa dari bumi dan dia meninggalkan pekerjaannya demi hidup bebas dan melakukan perjalanan untuk hidup bebas. Dirinya telah memanjat gunung tertinggi di dunia, bahkan telah mendatangi semua pusat dunia yang dianggap menarik dan menantang. Dia juga pernah mengunjungi tempat yang dianggap titik paling selatan di dunia. Tapi tak ada yang terjadi dan semua perjalanan itu tidak dapat memuaskannya karena sungguh jauh dari dunia fantasi.
Setiap malam dia berharap untuk terbangun di tempat fantasi dan pada akhirnya mimpi tersebut menjadi kenyataan. Sementara itu terlihat sekelompok manusia yang menginjakkan kakinya di gurun putih dan mereka sungguh kesulitan dibuat oleh iklim tempat ini yang ekstrim. Lalu pria ini menanyakan apakah kaptennya sudah kehilangan akal dengan menerima permintaan untuk melintasi gurun putih meskipun bayarannya sangat besar. Sebagai kapten, pria ini meminta anak buahnya untuk diam karena mereka semua sudah sepakat untuk mengambil misi lagian mereka juga bukanlah orang-orang yang lemah. Anak buahnya mengerti, tapi tetap saja rumor tentang gurun putih sangatlah mengerikan, hingga disebut sebagai wilayah terlarang untuk dimasuki. Di sisi lain kepala pelayan di dalam kereta sungguh merasa kedinginan, padahal sudah terlindungi. Maka dari itu dia sangat khawatir pada nonanya yang sudah memaksakan diri ke tempat ini. Gadis ini adalah Milena yang berasal dari keluarga Aksa dan dia tersenyum sambil mengungkapkan dirinya baik-baik saja. Walau Johan sang kepala pelayan setuju untuk menyewa para prajurit bayaran, tapi sikap mereka sungguh tidak sopan. Milena meminta Johan untuk tidak terlalu kasar lagian di antara semua tentara bayaran hanya mereka yang bersedia menyeberangi gurun putih. Dia juga sungguh merasa kasihan karena orang-orang itu tampak kedinginan dan apa sebaiknya dia mengajaknya masuk saja. Johan tidak setuju terkait hal itu sebab orang-orangnya itu sudah terbiasa hidup di lingkungan yang keras dan itu juga bagian dari tugas mereka. Meski sejauh ini perjalanan mereka masih aman, tapi rumor tentang wilayah terlarang ini masih saja membuat khawatir. Dahulu kala seorang kaisar yang ingin menguasai seluruh dunia, tak ingin melewatkan gurun putih karena baginya penguasa mutlak tidak terbatas pada suatu wilayah bahkan memimpin ratusan ribu kesatria dan prajurit. Dengan kekuatan serta jumlah pasukannya, maka dia yakin akan menaklukkan wilayah terlarang yang dipenuhi monster tersebut. Akan tetapi dia malah kehilangan segalanya, dan setelah bertahun-tahun sang kaisar yang memasuki wilayah itu berhasil pulang tapi dia kehilangan seluruh pasukannya. Wajahnya bagaikan sudah menua berpuluh tahun, dan dia juga berbicara layaknya orang gila dengan terus mengatakan terdapat monster di dalam gurun putih, tapi makhluk paling berbahaya bukanlah para monster itu, melainkan makhluk ras barbarian yang sangat mirip dengan manusia itu sendiri. Sosok itu pun menjadi legenda dan tempat ini diklaim sebagai wilayah yang paling berbahaya untuk dijelajahi. Johan mengerti rasa khawatir nonanya, tapi semua itu hanyalah legenda dan tak ada yang tahu kebenaran pastinya. Walau kejadian itu terdengar mustahil, tapi ucapan sang kaisar tidak boleh dianggap remeh sebab sudah banyak monster yang dideskripsikannya terbukti benar adanya. Pelayannya mengerti tapi tetap saja belum ada yang bisa membuktikan jika terdapat ras barbarian yang hidup di sana. Milena paham dan dia berharap semua itu hanyalah kebohongan karena ratusan ribu pasukan elit sang kaisar pun gagal menaklukkan ras barbarian tersebut. Beberapa saat kemudian, Paul sang kapten tentara bayaran merasa ada sesuatu di depan mereka. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi insting serta penglihatannya yang samar tidak mungkin salah. Hal ini membuat Paul begitu terkejut karena dia punya kabar bagus disertai kabar buruk. Di mana kabar bagusnya jumlahnya hanya satu tapi kabar buruknya makhluk itu sedang menuju ke arah mereka. Sebentar lagi dia akan tiba dan mereka semua dapat melihatnya dengan jelas, apakah pertarungan akan diperlukan.
Seketika suasana menjadi mencekam ditambah rumor tentang wilayah terlarang ini yang sangatlah berbahaya. Hanya saja di luar prediksi yang mendekat adalah seorang manusia, bukannya para monster yang mereka bayangkan. Manusia itu memiliki rambut perak dengan tubuh yang menggambarkan dia adalah seorang petarung dengan pakaian yang begitu aneh, seakan dia sangatlah primitif. Jika mengaitkan dengan legenda tempat ini, maka Paul dan rekannya menganggap makhluk itu pastinya adalah sang ras barbarian dalam legenda. Wujudnya juga sangat mengintimidasi dan sedang bergerak mendekat tanpa rasa takut. Lalu Cattell mengungkapkan jika dia tadinya hanya jalan-jalan karena sudah bosan melihat ras barbarian dan sekarang, siapa sangka dia menemukan orang-orang asing yang memasuki wilayah bersalju ini. Sambil tersenyum, Cattell menganggap ini sungguh keberuntungannya karena dia sudah cukup lama tidak bertemu dengan manusia dunia luar. Dia juga mengungkapkan rasa senang bertemu dengan mereka, dan dengan menilai situasinya maka dia menduga orang-orang itu pastinya pedagang. Cattell juga menganggap orang-orang di depannya saat ini merupakan tentara bayaran yang sedang melakukan pengawalan dan Paul terus membenarkan apa yang dikatakan oleh Cattell. Sebagai barbarian yang baik hati, maka Cattell menyarankan agar mereka semua kembali saja jika tetap ingin hidup. Ucapan itu tentunya mengejutkan Paul dan ucapan tersebut berarti mereka tidak dibiarkan untuk lewat. Cattell juga cukup terkejut karena terdapat seseorang dalam kertas itu dan pasti merupakan orang penting di antara mereka semua. Tanpa panjang lebar lagi, Cattell tersenyum riang dan ingin dirinya juga disewa. Ucapan yang tidak terduga itu membuat situasinya makin membingungkan bagi mereka. Cattell merasa dirinya sudah mengatakannya dengan jelas jika dia akan membantu mereka melewati gurun putih ini dan memastikan keberhasilannya. Paul tak mengerti kenapa barbarian dalam legenda ingin membantunya dan apakah dia benar-benar tidak memiliki maksud lain maupun menjadi sebuah ancaman yang berbahaya. Cattell tertawa mendengar itu karena jika dirinya berbahaya, maka kepala mereka semua saat ini sudah tergeletak di tanah. Walau ucapan itu sangat sederhana, tapi membayangkan kematian membuat para tentara bayaran cukup takut. Paul tak ingin mengambil resiko terlebih dahulu dan akan menanyakan hal ini kepada nona yang dikawalnya. Meski nonanya berada dalam kereta, seharusnya dia bisa mendengar apa yang dikatakan oleh barbarian itu dan semua keputusan ada di tangannya. Tapi sebelum itu Paul menyarankan agar Milena tidak mengambil keputusan yang memicu pertarungan karena instingnya mengatakan barbarian itu terlihat aneh dengan kekuatan yang belum diketahui. Walau tampak bersahabat, tapi auranya sangat berbeda dan Paul mengatakan itu berdasarkan pengalaman serta instingnya sebagai tentara bayaran. Milena mengerti dan meminta Paul untuk menyampaikan pada barbarian atas ketersediaannya menyewa jasanya. Paul pun langsung mengabarkannya jika nonanya setuju. Cattell sangat senang mendengar hal tersebut, dan ini sungguh kabar yang bagus untuknya. Meski Cattell mengatakan itu dengan wajah tertawa, tapi auranya begitu mencekam. Dia seakan adalah monster yang dapat menghabisi mereka semua dengan mudah, jika menginginkannya. Lalu Cattell meminta mereka tidak perlu takut seperti itu lagian sekarang mereka berada di kelompok yang sama. Paul paham, tapi jika dia melihat sesuatu yang mencurigakan, maka dia takkan sungkan untuk menyerang dan Cattell melewatinya begitu saja tanpa menjawabnya. Di sela itu Toka menanyakan apakah kaptennya akan membiarkannya begitu saja, bahkan barbarian itu ingin menemui langsung nonanya.
Rekan lainnya juga berpikiran seperti itu, meski barbarian dalam legenda sangat berbahaya, tapi mungkin saja semua itu sekedar rumor belaka, dan sebagai tentara bayaran mereka memiliki misi untuk memastikan keselamatan penyewanya. Namun Paul memiliki pandangan yang berbeda, sebab dia merasa sesuatu yang aneh dalam diri barbarian itu, dan ini adalah keputusan yang terbaik, ditambah nonanya juga telah setuju. Saat Cattell berada dekat kereta, maka Johann sangat panik, tapi Milena menyuruhnya untuk diam. Siapa sangka Cattell tak hanya mendekati kereta, melainkan mengungkapkan keinginannya untuk masuk. Milena sebenarnya sangat takut, tapi dia tak punya pilihan selain memberi izin dan mencoba tetap bersikap tenang. Bagi Cattell ini sungguh sebuah berkah, karena dia akhirnya bisa berbicara dengan orang-orang dunia luar. Saat Cattell masuk ke dalam kereta, dia pun meminta orang di sampingnya untuk diam, karena dia sungguh tidak memiliki niat untuk menyakitinya. Di sela itu Milena tak berhentinya takjub, sebab barbarian dalam legenda sekarang ada di depan matanya, padahal kebenaran tentangnya tidak pernah dibuktikan oleh siapapun yang sudah mencoba memasuki wilayah terlarang. Lalu Milena mengawali pembicaraan dengan mengungkapkan rasa hormatnya telah bertemu dengan seorang ras barbarian, dan Cattell juga merasa terhormat atas kebaikan ini. Cattell dapat merasakan suhu dalam kereta sungguh hangat, membuktikan jika kereta ini bukanlah kereta biasa, karena mempertahankan kehangatan di daratan bersalju pasti hal yang sulit. Milena membenarkan hal itu, dan untuk mengatasi cuaca ekstrim maka temperatur di dalam kereta diatur oleh sihir. Ucapan itu membuat Cattell bersemangat, dan dia sudah menduga jika di dunia ini hal semacam sihir nampaknya sudah biasa. Dia juga yakin orang-orang ini pasti sudah mengetahui wilayah ini sangatlah berbahaya, dan peluang untuk melewatinya sangatlah tipis, walau dengan bantuan para tentara bayaran. Tapi sekarang mereka tidak perlu khawatir, karena dia akan membantunya, tapi dengan satu syarat yang mudah. Ucapan itu mengejutkan Johann, karena dia sudah menduga barbarian ini pasti memiliki maksud tersembunyi. Berbanding terbalik dengan Milena yang enggan berpikiran buruk, dan ingin mendengar syarat tersebut. Tanpa panjang lebar lagi, Cattell mengungkapkan keinginannya yang ingin tahu tentang semua informasi terkait dunia luar dari gadis di hadapannya. Syarat itu tentu saja mengejutkan Milena, karena syarat itu di luar dari apa yang dipikirkannya. Menurut Cattell, syarat itu seharusnya mudah, karena dia tak membutuhkan uang seperti para tentara bayaran yang mengawalnya. Karena sudah disetujui, maka Cattell akan memulai dengan ingin mengetahui namanya. Gadis ini pun memperkenalkan dirinya secara lengkap, serta asal-usul keluarganya. Cattell juga melakukan hal yang sama, dan dengan ini, maka pembicaraan seharusnya bisa dilanjutkan dengan mudah. Cattell dulunya adalah seorang manusia biasa dari bumi, dan secara tiba-tiba terbangun di dunia yang misterius. Setelah mempelajari di sekitarnya, maka dia paham dirinya dikategorikan sebagai ras barbarian di tempat bersalju dengan suhu ekstrim, dan semua yang ada di tempat ini hanyalah dihuni monster kuat yang tak ada habisnya. Bahkan untuk bertahan, maka dia memimpin suku di daratan bersalju ini untuk berburu, karena sejatinya ras barbarian tidak memiliki kepintaran seperti manusia normal yang jauh lebih rendah. Dia bahkan tak tahu berapa lama sudah dirinya di tempat ini, dan selama itu juga dia berusaha keras untuk bisa keluar dari daratan mengerikan, meskipun melawan para monster setiap sudut wilayah ini. Akan tetapi saat ingin keluar dari daratan ini, maka sebuah pemberitahuan muncul, di mana dia harus menyelesaikan tiap misi pada sistem.
Hal itu membuat Cattell sempat berputus asa karena ini sesuatu yang tak diketahuinya, dan saat ingin menyerah dia menemukan manusia dari dunia luar yang mencoba menginjakkan kakinya di daratan berbahaya ini. Cattell juga tersadar jika dunia ini sebenarnya adalah dunia fantasi yang sangat didambakannya. Sejak saat itu dia mulai bergerak dari sekedar bertahan hidup, melainkan berusaha dengan sungguh-sungguh demi menyelesaikan tiap misi yang diberikan dengan mengalahkan berbagai macam monster mengerikan. Dia pun membantai banyak monster satu persatu dan saat satu misi selesai maka misi selanjutnya akan muncul. Selama dirinya terjebak di daratan ekstrim ini, informasi dari dunia luar merupakan sesuatu yang sangat berharga. Akan tetapi kebanyakan manusia yang ditemuinya cuma akan panik dan menghunuskan pedang mereka saat melihat sosoknya. Untuk pertama kalinya dia dapat berbicara dengan manusia setelah sekian lama, berbanding terbalik dengan sukunya yang memiliki daya pikir rendah dan hanya penggila bertarung. Lalu Cattell menyebut jika orang-orang yang bersamanya saat ini pasti sedang mengantarkan senjata. Ucapan itu mengejutkan Milena karena senjata itu tertutup dan tak ada juga yang memberitahunya. Bagi Cattell pendengarannya sangat tajam dan dengan suara dentingan tajam besi dari kereta maka dia bisa mengetahuinya dengan mudah tanpa melihatnya. Milena membenarkan itu sebab kekaisaran dan kerajaan sedang berperang dan ucapan itu menunjukkan dunia luar juga tidaklah damai. Di mana kekaisaran yang sangat besar terus menyerang dalam jumlah banyak disertai dengan suplai yang sangat cukup, tapi kerajaan pun takkan mudah mengalah. Semua harapan bergantung pada para pendekar pedang maupun para hero yang melindungi perbatasan. Informasi ini sungguh menarik dan Cattell ingin mengetahui kekuatan seperti apa yang ada di dunia luar. Untuk memulai pembicaraan lebih lanjut maka Milena menanyakan apakah Cattell pernah mendengar tentang kemampuan misteri. Walau Milena tidak terlalu paham dari mana kekuatan itu berasal, tapi terdapat segelintir orang yang bisa menggunakannya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan 1 dari 5 tingkatan kekuatan yang ada. Yang pertama adalah orang yang bisa merasakan kekuatan misteri, lalu di tingkatan selanjutnya mereka orang yang bisa menggunakan kekuatan misteri itu. Mereka adalah individu yang mampu memanifestasikan kekuatan misteri dalam bentuk mana maupun aura. Umumnya para kesatria dan mage maupun orang-orang yang bisa memanggil spirit dikategorikan dalam tingkatan tinggi, dan di atas itu terdapat tingkatan yang sudah disebut di luar akal manusia, bahkan kekuatannya seperti sebuah bencana itu sendiri. Lalu terdapat juga para pahlawan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dunia dan mereka disebut eksistensi yang legendaris. Dengan kekuatan misteri, maka manusia bisa menjadi penguasa, tapi hal itu juga berarti memberikan kehancuran yang lebih saat mereka saling berperang. Setelah mendengar itu Cattell sangat bersemangat, karena dia sudah lama terkurung di tempat ini dan sangat ingin menemui mereka semua dan merasakan kekuatannya. Selama ini juga dia hanya bertarung dengan para monster tanpa henti dan Cattell benar-benar tak mengetahui tingkatan kekuatan dunia luar itu sendiri. Entah berapa lama dirinya akan bisa menyelesaikan misi dari sistem, tapi dia pasti akan keluar suatu hari nanti. Cattell juga merasa Milena sudah mengetahui tentang barbarian, dan walau tampak terkejut, tapi dia cukup baik dalam mengendalikan dirinya. Milena pun mengungkapkan jika belum ada manusia dunia luar yang memastikan keberadaan legenda sang barbarian. Cattell cukup terkejut karena para manusia dunia luar menganggapnya sebagai legenda.
Kemudian Milena mulai menceritakan tentang kisah seorang kaisar yang mencoba menguasai dunia dengan memasuki wilayah terlarang. Katel benar-benar tak menyangka jika orang yang tak waras itu ternyata seorang kaisar yang haus akan kekuasaan. Kemudian Katel penasaran kenapa mereka mengangkut senjata dalam jumlah yang sangat besar, hingga mempertaruhkan nyawanya untuk melewati daratan terlarang. Gadis ini pun menjawab jika dia sangat membutuhkan uang yang banyak. Keluarganya telah menjalani bisnis perdagangan dari generasi ke generasi hingga mengumpulkan kekayaan yang cukup besar, tapi karena sabotase dari orang sekitar yang iri pada kekayaan keluarganya, maka dia terlilit utang. Maka dari itu perjalanan dari perdagangan ini adalah untuk mencegah kehancuran keluarganya. Secara garis besar Katel mengerti jika mereka mengangkut senjata untuk dijual kepada kerajaan yang sedang berperang saat ini. Melina benar-benar takjub sebab barbarian yang didengarnya dalam legenda sungguh berbeda dengan Katel yang pintar. Bagi Katel mengetahuinya sangat mudah sebab Melina menceritakan jika kekaisaran sangat besar dengan terus menyerang dalam jumlah banyak yang berarti mereka tak punya masalah dengan suplai senjata berbanding terbalik dengan pihak kerajaan. Saat suplai persenjataan kerajaan menurun, maka harga barang secara alami akan meningkat, dan walau Katel tak tahu nominal harga di dunia luar tapi pastinya sangat tinggi. Hal itulah yang membuat Milena mempertaruhkan hidupnya melewati tempat berbahaya ini. Dikarenakan rela melewati tempat ini yang berarti menunjukkan tak ada jalan lain untuk sampai ke kerajaan sekaligus mengisyaratkan wilayah keluarga Milena berada dekat di perbatasan kekaisaran. Milena sungguh tak berhenti takjub sebab dalam cerita barbarian sungguh spesies yang kasar dan seperti tidak memiliki otak untuk berpikir. Maka dari itu tak tahu apakah Katel benar-benar seorang barbarian. Di saat yang sama situasi menjadi mencekam dikarenakan kereta tiba-tiba saja berhenti. Katel dapat merasakan jika mereka sekarang ini sedang kedatangan tamu yang tidaklah bersahabat. Seperti dugaannya seekor monster yang buruk rupa tengah menghadang kelompok ini. Baik Paul serta Milena tercengang karena mereka mengetahui tentang monster tersebut. Berdasarkan dalam catatan maka monster itu disebut slime hitam yang berbahaya. Telah banyak prajurit yang datang untuk menguasai gurun putih, tapi hanya beberapa di antara mereka yang kembali hidup-hidup. Mereka yang berhasil kembali menulis semua yang mereka lihat di dalam buku di antara monster yang disebutkan slime hitam memiliki catatan terbanyak. Maka dari itu Milena penasaran apakah Katel juga mengetahui tentang monster tipe itu. Sambil tertawa Katel membenarkan dan kenapa terbanyak catatan mungkin saja disebabkan monster itu lebih mudah ditemui. Namun bagi Katel monster itu sangat cocok untuk dijadikan cemilan yang cukup lezat dalam sukunya. Jika Milena ingin mencobanya, maka dia harus memerintahkan pengawalnya untuk menangkapnya sendiri. Gadis ini tak mengerti bagaimana bisa Katel berbicara seperti itu terhadap salah satu monster yang berbahaya. Sekarang monster itu mendekati mereka menunjukkan kereta itu ditargetkan. Kemudian Melina meminta tolong kepada Katel untuk membantu para pengawalnya. Hanya saja Katel enggan melakukannya lagian perjanjiannya hanya untuk melindungi Milena dan dia juga akan turun tangan jika diperlukan. Baginya nyawa prajurit itu tidaklah penting baginya, ditambah monster itu tergolong sangat lemah di daratan bersalju ini.
Sebagai barbarian yang penasaran akan kemampuan manusia luar, maka dia ingin menyaksikan terlebih dahulu bagaimana mereka bertarung sebab tentara bayaran yang berani mengambil misi memasuki wilayah terlarang seharusnya cukup percaya diri dengan kemampuannya. Monster ini pun mengamuk dan sebentar lagi akan mencoba melahap manusia di hadapannya. Saat monster itu menyerang, maka Paul memerintahkan anak buahnya yang bertugas sebagai pelindung untuk segera berada di garis depan. Orang itu pun melakukan tugasnya dengan cukup baik, tanpa rasa takut. Hanya saja kekuatan fisik monster ini jauh lebih kuat, hingga membuatnya terpental. Dengan kesempatan yang telah dibuat oleh rekannya, maka Toka segera melompat untuk melancarkan serangannya. Namun dia juga gagal hingga dibuat terlempar oleh monster itu. Kini yang tersisa hanyalah Paul dan dia juga akan menghadapi monster itu tanpa rasa ragu. Tapi Paul bukanlah kapten yang sembrono dengan mereka yang bertarung dengan saling melengkapi. Saat monster ini mencoba menargetkan seseorang, maka salah satu dari mereka akan menyerang untuk membuat monster itu membatalkan serangannya. Saat itu terjadi, maka yang lainnya akan bergerak ke tubuh bagian belakangnya untuk menyerang dari titik buta monster tersebut. Tombak yang dilemparkan itu menembus tubuh monster ini, tapi slime hitam memiliki keunikan tertentu, di mana serangan fisik takkan mempan padanya, bahkan menyatu kembali. Meski tidak berhasil, tapi Paul memerintahkan semua rekannya untuk tidak berhenti menyerang karena mereka harus membuat celah sekaligus mencari kelemahan monster tersebut. Dalam waktu singkat Paul melewati tubuh monster itu dengan tebasan terbaiknya. Jika yang dilawannya adalah manusia, maka mereka pasti sudah mati, tapi monster itu takkan mati tanpa mengincar inti tersembunyinya. Pertarungan terus berlangsung hingga memakan waktu yang cukup lama. Mereka pun dapat menang setelah menyerang secara beruntun sambil menghancurkan inti kehidupannya. Dengan pencapaian ini, maka mereka bersorak gembira atas awal yang baik pada monster pertama mereka. Milena juga sungguh terkesima karena orang-orang yang disewanya benar-benar hebat. Namun Katel hanya menatap dengan penuh bosan seakan dia kecewa pada kemampuan itu. Perjalanan mereka pun berlanjut dan kali ini yang keluar adalah monster serigala raksasa. Walau ukuran monster itu sangat besar, tapi Paul dan yang lainnya tetap bertarung tanpa ragu. Setelah itu mereka tak menyangka jika rumor tentang tempat ini sungguh berbeda dari yang orang-orang katakan dengan terlalu melebih-lebihkannya. Paul tampak kesal mendengar itu karena tidak ada yang tahu apa yang mereka akan hadapi setelah ini. Lalu pria ini mempertanyakan apakah barbarian itu sungguh kuat, dan mungkin saja legenda tentang ras barbarian hanyalah sesuatu yang keluar dari mulut kaisar yang tidak memiliki akal lagi. Bagaimana bisa puncak rantai makanan di wilayah terlarang adalah seorang pria yang tampak manusia biasa? Dikarenakan hal ini sangat mengganggunya, maka pria ini memberanikan diri untuk melayangkan protesnya. Di mana kelompoknya sedang mempertaruhkan hidupnya demi menyelesaikan misi, akan tetapi bagaimana bisa seseorang yang dikenal diterima begitu saja bahkan duduk di dalam kereta? Gadis ini pun menjawab dengan mengucapkan terima kasihnya terlebih dahulu karena kelompok Paul sudah bersedia mengawalnya. Jika bukan karena pengawalan itu, maka Milena pasti takkan bisa bertahan di wilayah terlarang. Pria ini paham, tapi dia tidaklah bisa menerima satu hal di mana mereka sama-sama tentara bayaran tapi Katel bahkan tidak bergerak memberikan bantuan.
Maka dari itu dia ingin menguji apakah Katel benar-benar pantas diperlakukan seperti itu karena dia bisa saja mencoba menipu. Di sela itu Paul meminta maaf sebab dia sudah mencoba menghentikan bawahannya, tapi mereka tetap saja keras kepala. Hanya saja Katel meminta mereka lebih baik fokus pada tamu yang sebentar lagi akan tiba. Yang benar saja monster itu telah tiba dan dia tak menyangka manusia lemah dari dunia luar berani datang ke tempatnya. Dia juga akan menjadikan semua manusia yang ditemuinya sebagai makan malam. Kali ini monster yang datang adalah tipe ular dengan keganasan yang menakutkan. Dalam waktu singkat monster ular putih itu menyerang dengan kecepatan penuh hingga membuat area sekitar mengalami dampaknya. Para tentara bayaran itu tak tahu apa yang terjadi karena sebuah benturan hebat terjadi dan mereka bahkan kesulitan bertahan dari efek benturan itu. Siapa sangka Katel telah meninggalkan kereta untuk menghalau serangan monster ular itu, dan dia memintanya untuk pergi karena mereka adalah tamunya. Hanya saja ular itu enggan melakukannya dan bertanya balik kenapa sosok seperti Katel berada di wilayah kekuasaannya, ditambah gurun ini memiliki hukum di mana setiap ras maupun spesies memiliki wilayah masing-masing dan saat meninggalkannya maka hal itu berarti perang. Bagi Katel dirinya tidak terkekang oleh tempat manapun karena seluruh tempat gurun putih adalah miliknya. Ucapan yang sangat angkuh itu membuat sang ular murka karena dirinya adalah makhluk yang lebih kuat dan dia juga tidak percaya pada rumor yang mengatakan Katel telah membantai spesiesnya. Dikarenakan sang ular tak ingin pergi maka Katel akan mengajarinya siapa penguasa mutlak dalam wilayah ini. Dalam waktu singkat Katel melesat maju bahkan sang ular tak dapat melihat pergerakannya dan tiba-tiba saja sudah terkena pukulan. Efek tinju itu sangat dahsyat hingga menggema di area sekitar. Para tentara bayaran bahkan harus berlindung sambil mengencangkan pijakan serta pegangan mereka jika tak ingin terhempas. Sang ular putih memiliki sisik yang sangat kuat, bahkan senjata manusia biasa takkan bisa melukainya. Namun bagi Katel semakin kuat tubuh monster yang dilawannya maka hal itu akan membuatnya terhibur. Dia tahu jika pukulan itu belum menghabisi monster ular itu dan sekarang dia akan segera mengakhirinya. Katel pun meluapkan kekuatannya hingga menyelimuti tubuhnya dengan kecepatan yang tak bisa diikuti oleh mata manusia. Dengan tinju itu, maka dia membuat wilayah ini bergetar akan kedahsyatan tinjunya. Setelah insiden itu, maka para tentara bayaran meminta maaf karena mereka sudah bersikap tidak sopan dan Katel meminta mereka bersikap santai saja lagian dirinya juga takkan percaya begitu saja kepada orang asing jadi dia akan memakluminya. Beberapa saat kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan Katel cukup penasaran kenapa Milena sendiri yang mengantarkan persenjataan itu sebab dia orang penting dalam keluarganya. Bukankah mengirim orang lain yang dipercayainya lebih baik dibandingkan membahayakan hidupnya sendiri? Gadis ini pun menjawab jika dia merupakan putri sulung dari selir sang Lord Kasak Akasha. Ibunya dinikahi melalui pernikahan politik dan langsung ditelantarkan begitu saja hingga membuatnya menjadi ibu yang malang tanpa sempat membangun koneksi dalam keluarga Akasha. Baik dia dan ibunya dianggap sampah tak berguna dan Melina muak akan situasi seperti itu. Maka dari itu dia memutuskan untuk mengikuti misi ini secara langsung demi membuktikan kelayakannya. Dia harus memberikan contoh kepada semua orang jika dia adalah putri yang pantas diperlakukan dengan baik, pasca menjadi penyelamat dari keluarganya yang sedang terlilit hutang.
Katel yang mendengar kisah itu tertawa dengan menganggap keputusan Milena sangat berani dan bijak, menunjukkan jika dia seorang gadis ambisius yang cerdas tapi tamak. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan berbahaya, maka kereta itu pun berhenti dan semua tentara bayaran tercengang akan yang dilihatnya. Bagaimana tidak, mereka telah melewati wilayah terlarang dan sekarang hanya perlu melanjutkan perjalanannya ke wilayah kerajaan. Untuk kesekian kalinya Milena dibuat takjub oleh Katel saat dia mengatakan kelompok dagangnya takkan melewati tempat ini lagi karena senjata telah dijual, jadi takkan menjadi masalah melewati wilayah perbatasan kekaisaran. Milena sungguh merasa sangat berterima kasih atas bantuan yang diterimanya dari Katel. Sebelum itu dia ingin mendengar pendapatnya tentang sebutan dirinya yang cerdas dan ambisius. Katel pun menjawab jika keluarga Akasha dulunya sangat kaya tapi sekarang nyaris hancur, dan meskipun Milena seorang putri selir tapi status itu takkan berdampak lagi saat dia berhasil menyelamatkan keluarga yang diambang kehancuran. Dengan pencapaian itu, maka orang-orang dari keluarganya pasti akan mengikutinya, dan dalam diri Milena sendiri pasti ingin mengambil alih kekuasaan dalam keluarganya. Maka dari itu dapat disimpulkan dia gadis yang berani dan bijak sekaligus sangat tamak. Milena tidak memungkiri itu dan jawaban yang diberikan oleh Katel sungguh sangat sempurna. Yang benar saja ketamakan Melina menguasai dirinya di mana dia sangat menginginkan Katel berada di sisinya. Dia telah mengalahkan sang ular putih dalam cerita yang sangat mengerikan, tanpa berkeringat, maka dia pasti akan menjadi seseorang yang ditakuti di dunia luar. Maka dari itu dia berharap Katel bersedia bergabung dengannya saat meninggalkan wilayah terlarang karena dia akan selalu menyambutnya. Untuk sekarang Katel langsung saja menolaknya, karena dia masih harus melakukan sesuatu, tapi suatu hari dia pasti akan meninggalkan tempat terkutuk ini. Milena mengerti dan dia memberikan kalung berharganya sebagai bentuk pertemuan ini. Jika Katel memutuskan meninggalkan tempat ini dan mengunjungi keluarga Akasha, maka dia berharap untuk menunjukkan kalung ini kepada orang-orang. Wajah Katel begitu riang dan dia tentu akan menerimanya, lagian Melina adalah manusia pertama yang diajaknya berbicara seperti ini setelah sekian lama. Gadis ini sungguh menantikan kedatangannya dan dia pasti akan menyambutnya dengan sangat baik saat itu telah tiba. 5 tahun kemudian semua syarat telah terpenuhi dan Katel dapat meninggalkan wilayah terlarang ini. Dia sungguh bersemangat untuk menjelajahi dunia fantasi ini dan seperti apa dunia luar yang didambakannya. Akhirnya Katel dapat menghirup aroma rumput yang menyejukkan serta aroma dari berbagai macam hewan-hewan liar. Aroma yang dirasakannya saat ini adalah sesuatu yang tak pernah didapatkannya di wilayah terlarang dan Katel sungguh merasa sangat gembira. Kemudian dia berteriak dengan segala yang dimilikinya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada gurun putih. Ini benar-benar adalah dunia yang diimpikan dalam tidurnya, dan siapa sangka dia bisa memasukinya walaupun harus menghabiskan beberapa waktu di tempat yang buruk dengan hanya dikelilingi monster buas yang berbahaya. Sekarang dia akan menikmati semuanya dan melihat apa yang disajikan oleh dunia fantasi ini. Jika tekadnya tidak kuat, maka dia pasti sudah mati di dalam wilayah terlarang karena tempat itu sungguh ekstrim, bahkan anggota sukunya pun selalu berumur pendek di sana. Langkah awal dia akan mencari sebuah desa di sekitar karena peradaban pasti berada di depannya. Selama di wilayah terlarang, dia sudah mencoba untuk berbicara dengan para barbarian, tapi mereka sangatlah buruk dengan otak yang tak bisa berpikir.
Siapa sangka Katel akan merasa deg-degan seperti ini, bahkan dia harus memikirkan untuk memulai sapaan kepada orang yang ditemuinya. Beralih ke sisi lain di mana seorang tetua bangsa elf mengumumkan jika tempat ini akan menjadi rumah mereka. Semua bangsa elf yang mendengar itu terlihat gembira, karena tempat ini sungguh cocok dan indah untuk dijadikan rumah. Tetua elf ini pun memerintahkan seluruh bangsanya untuk membongkar bawaan mereka dan mulai memilih tempat tinggal yang cocok untuk mereka. Di sela itu seorang elf menanyakan apakah tempat ini benar-benar aman untuk ditinggali. Menurut tetua itu hutan ini sangat sempurna karena manusia pastinya tidak akan datang membuat onar. Dia juga mengerti jika elf muda sepertinya pasti mengkhawatirkan monster yang ada di balik gunung bersalju sebab terlalu dekat dengan hutan ini. Namun satu hal yang pasti di mana sudah ribuan tahun tidak ada monster yang pernah keluar dari daratan bersalju itu dan untuk berjaga-jaga mereka juga sudah menempatkan barrier sebelum memasuki hutan. Dengan barrier itu, maka hutan ini akan terlihat seperti hutan biasa dari luar dan perlu berbulan-bulan untuk merancangnya menggunakan sihir dan selama barrier itu ada maka orang luar takkan bisa mendekat. Jika terdapat monster maka sang ratu mereka akan menghabisi mereka semua dengan kekuatannya. Dengan semua persiapan, maka hutan ini akan menjadi tempat yang sempurna dan semua bangsa elf bisa hidup damai tanpa gangguan. Sementara itu Katel yang sedang berjalan di dalam hutan menyentuh sesuatu yang seakan menghalanginya. Akan tetapi dia tidak tahu apa itu dan menerobosnya begitu saja tanpa masalah. Bagi bangsa elf barrier itu sangat kokoh, namun di hadapan kekuatan fisik Katel dia bahkan tak terlalu menyadarinya. Setelah cukup lama berjalan dia akhirnya bertemu dengan seseorang. Yang ditemuinya ternyata seorang anak kecil dari bangsa elf yang sedang berjalan-jalan. Seketika kedua mata Katel tercengang sebab elf merupakan salah satu ras paling ikonik dalam dunia fantasi. Walau yang dibayangannya adalah seorang gadis elf dewasa yang cantik, tapi melihat anak kecil itu sungguh keberuntungan. Untuk sesaat Katel terus memikirkan bagaimana cara dia menyapa anak kecil karena melihat orang baru pasti membuatnya sedikit takut. Tak hanya itu gadis kecil ini bahkan terlihat ketakutan sebab dia sudah berjalan terlalu jauh dari desa dan sekarang tidak tahu arah pulang. Kemudian gadis kecil ini tampak begitu ketakutan karena melihat sosok misterius yang menghampirinya. Yang benar saja Katel mendekat sambil menyapanya, tapi tubuh besar serta auranya yang menakutkan tak bisa menghilang darinya. Elf kecil ini pun sangat syok dan membeku untuk beberapa saat. Lalu dia pingsan begitu saja saking takutnya terhadap orang asing yang ditemuinya. Saat tubuh kecil gadis elf itu terjatuh, maka Katel bergerak cepat ke belakangnya demi menghentikan benturan. Dia tak menyangka gadis elf kecil ini akan pingsan padahal dia belum mengobrol dengannya dan apakah dia sebaiknya mengantarnya ke desa terdekat. Berdasarkan cerita fantasi yang diketahuinya para bangsa ras elf memiliki sifat yang baik dan juga tertib. Maka dari itu dengan membawa anak ini kembali maka dia pasti disambut dengan baik, hingga bisa menikmati waktu luangnya di desa ini sebelum meninggalkannya. Katel sungguh tidak sabar bertemu dengan mereka karena dia telah menghabiskan waktunya di daratan terlarang yang membosankan. Akan tetapi saat para ras elf melihatnya mereka semua malah bersikap di luar dugaan bahkan histeris. Para ras elf bahkan memegang tombak ke arahnya dan terus mempertanyakan jati dirinya dan bagaimana dia bisa menerobos barrier.
Sebagai ibu dari gadis kecil itu, maka elf ini sungguh ketakutan anaknya terluka. Sementara itu tetua para elf sangat terkejut karena tempat ini sangat terpencil dan jauh dari manusia, tapi bagaimana bisa seseorang datang bahkan menembus bariernya? Katel sungguh tak mengerti kenapa tiap bertemu dengan seseorang dirinya selalu dianggap sebagai musuh. Tetua elf seketika menunjukkan raut wajah tegangnya karena lokasi mereka sudah ketahuan ditambah barier yang dihancurkan menunjukkan jika persiapan manusia di hadapannya sangat lama. Dia penasaran seberapa lama mereka sudah diikuti maupun berapa banyak jumlah manusia yang bersiap untuk menyerang dan bagaimana bisa tak ada satupun ras elf yang menyadarinya. Dilihat dari ekspresi semua orang terhadapnya, maka Katel yakin dirinya pasti dianggap sebagai penculik maupun orang jahat. Maka dari itu dia harus meluruskan kesalahpahaman ini terlebih dahulu. Maka dari itu dia menyuruh elf kecil ini untuk kembali ke ibunya dengan tenang. Sebelum berjalan, gadis kecil ini melihat ke arah Katel. Walau Katel tersenyum ramah ke arahnya, tapi auranya yang terlalu kuat membuat sosoknya menjadi menakutkan meskipun dia sebenarnya enggan mengintimidasi. Hal ini membuat elf kecil itu berlari ketakutan dengan penuh tangisan. Dikarenakan sudah mengembalikan anak itu, maka Katel mencoba memberitahu jika dia bukanlah musuh. Hanya saja tetua ini malah memerintahkan semua elf untuk bersiap menyerang karena sandera telah dilepaskan. Baginya ini adalah kesempatan mereka dan harus segera mengusir penyusup dari dunia luar yang berbahaya. Sekarang lesatan anak panah mengarah kepada Katel dan dia sungguh syok atas sambutan ini dan kenapa juga para elf enggan mendengarkannya. Dengan semua perlakuan ini, maka Katel mulai menganggap ras elf lebih barbar dari dugaannya. Harusnya mereka adalah ras lemah lembut yang cinta alam dan kedamaian, tapi para elf yang ada di depannya sangat barbar dan kasar. Tapi Katel juga tidak terlalu menyalahkannya dan mungkin saja hukum rimba memaksa mereka untuk bertambah kuat sehingga sikap kasar mereka merupakan hasil adaptasinya. Katel yang terus berpikir dihujani oleh anak panah, tapi semua yang mengenainya terpental begitu saja saat mengenai tubuhnya. Para ras elf tidak menyerah dengan menganggap jika manusia di hadapannya pasti menggunakan semacam artefak untuk membuat tubuhnya keras, tapi hal itu pasti takkan berlangsung lama. Dikarenakan Katel mulai terganggu, maka dia akan mencoba melakukan sesuatu. Yang benar saja Katel malah menghentakkan kedua tangannya dan efek itu menimbulkan udara di sekitar berkecamuk. Bahkan gerakan sederhana itu menimbulkan hempasan angin dalam area luas dimulai dari tempatnya berdiri. Para elf yang melihat hal itu sangat terkejut dan mereka mulai berlari. Akan tetapi hal itu percuma dan mereka semua diterbangkan oleh kedahsyatan angin yang menerjang tubuh mereka. Meskipun hanya menghentakkan kedua tangannya, tapi Katel membuat sesuatu yang luar biasa, menunjukkan kekuatannya sungguh tidak masuk akal. Tetua elf tak hentinya bergetar ketakutan akan kekuatan dari seorang manusia. Di sela itu Katel menegaskan jika dia bukanlah musuh seperti yang mereka pikirkan. Katel sebenarnya hanya berniat menghalau para anak panah itu, tapi siapa sangka dia gagal mengendalikan kekuatannya, dan semua ini karena dia sudah terbiasa menghadapi para monster dari daratan terlarang yang kuat. Kemudian sebuah anak panah yang tak biasa melesat ke arahnya. Serangan panah dengan kekuatan api diledakkan tepat di mana Katel berdiri. Elf yang melakukan itu adalah sang ratu bernama Marcelia, dan dia menanyakan apa yang terjadi.
Tetua elf ini pun langsung menjawab jika seorang manusia datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang kaumnya. Dengan ucapan itu, maka sang ratu sungguh murka dan kedatangan manusia menunjukkan jika tempat ini juga tidaklah aman. Kemudian Katel muncul di balik serangan dengan tubuh kokohnya yang masih baik-baik saja sambil menanyakan kenapa mereka tidak mau mendengarkannya terlebih dahulu. Baik Marcelia dan sang tetua elf sangat terkejut karena manusia itu masih bisa berdiri setelah terkena serangan yang dahsyat. Marcelia tak menduga bahkan orang kuat seperti Katel juga mengincarnya. Dia sudah tahu jika di dunia semua manusia sama saja, di mana mereka sangat jahat dan tamak. Maka dari itu dia akan membuat Katel menyesal karena telah berani menyerang kaumnya. Di sisi lain Katel terus menampakkan raut wajah bingungnya, sebab bahasa mereka seharusnya sama tapi kenapa elf itu tidak mengerti maksud kedatangannya dan Katel mulai menduga jika hubungan manusia dan elf mungkin saja sangat buruk sehingga penjelasan apapun tidak dibutuhkan. Karena pertarungan takkan terhindarkan, maka Katel ingin menggunakan salah satu teknik yang dipelajarinya dari sang monster beruang dari daratan terlarang. Dalam dunia fantasi, sudah seharusnya orang yang lebih kuat akan didengarkan dan dia harus menunjukkan kekuatannya. Sang Ratu Elf adalah makhluk yang sangat bergantung dengan panahnya dan sekarang dia melesatkan anak panah dengan daya hancur yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anak panah itu bahkan membentuk naga dalam ukuran besar dan dengan cepat akan menabrak tubuh Katel yang cuma berdiri di sana. Namun siapa sangka Katel enggan menyingkir dari tempatnya berdiri dan langsung menghantam serangan itu dengan tinjunya. Dengan tinju itu, maka dia menghancurkan lesatan panah sang Ratu Elf bahkan menembusnya begitu saja. Sekarang efek tinju itu datang ke arahnya diiringi raut wajah panik sang Ratu Elf. Pasca melancarkan tinju itu Katel sungguh menyesal sebab dia menduga serangan Ratu Elf itu seharusnya cukup kuat tapi dapat dengan mudah dihancurkan begitu saja. Dengan ini maka hutan ini kembali hancur hingga beberapa pepohonan harus melayang. Meski sang Ratu Elf masih baik-baik saja tapi dia sungguh dipermalukan dengan dibuat bertekuk lutut seperti ini. Sambil menggaruk pipinya Katel meminta maaf dengan nada rendah, sebab dia harusnya menahan diri. Sang Ratu Elf yang merasakan kekuatan dahsyat itu menganggap jika level ini setidaknya setara dengan level transenden tapi kenapa orang sekuat itu malah datang ke tempat ini. Maka dari itu dia memerintahkan seluruh kaumnya untuk melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Rakyatnya pun melakukan apa yang diperintahkan dan mereka berlari penuh ketakutan. Sementara itu sang ratu akan bertarung sampai akhir hayatnya dan dia juga mengakui kekuatan manusia di hadapannya tapi dia juga takkan mengalah begitu saja. Untuk kesekian kalinya Katel dibuat merasa sangat konyol padahal dia hanya ingin berbicara tapi tak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Kemudian sang Ratu Elf mulai mengucapkan mantra pemanggilan di mana dia akan memanggil makhluk yang memiliki kesucian tertinggi dan makhluk yang dapat membakar segalanya. Seketika kobaran api menyelimuti udara dengan skala yang cukup besar. Di balik itu muncul sebuah makhluk spirit yang diselimuti oleh api. Bukannya ketakutan, tapi Katel malah sangat gembira, sebab dapat melihat makhluk panggilan. Sebenarnya dia sudah menghadapi makhluk fantasi di dalam daratan terlarang dengan bentuk yang jauh lebih besar dan mengerikan. Akan tetapi dia belum pernah melihat makhluk banteng berapi, walau tubuhnya lebih kecil dan mungil.
Seperti dugaannya, berada di dunia luar benar-benar menyenangkan dan dia tidak sabar menjelajahi segalanya. Monster panggilan itu bernama Piego dan sang ratu memintanya untuk menghabisi musuh di depannya tanpa menyisakan apapun. Akan tetapi Piego tetaplah makhluk menyebalkan dan dia sebenarnya kurang suka dengan kontrak yang dibuatnya bersama sang Ratu Elf. Lalu sang Ratu Elf memintanya untuk diam karena bukan saatnya untuk bercanda. Piego merupakan makhluk yang terbuat dari api murni, dan semakin kuat sebuah spirit maka umurnya juga lebih tua disertai ego yang jauh lebih tinggi. Karena Piego sangat kuat maka sang ratu tidak bisa memanggilnya sendiri dan membutuhkan bantuan dari suku lain untuk mengikatnya dalam kontrak. Maka dari itu dia memerintahkan Piego untuk memenuhi kontraknya meskipun dia tidaklah menyukainya. Piego mengerti dan dia akan langsung melakukannya lalu kembali karena hal ini sungguh membosankan. Namun saat melihat Katel, makhluk ini malah merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat Katel seperti monster sejati dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Akan tetapi setelah melihatnya lebih jelas, Piego merasa hal itu mungkin saja cuman firasatnya yang tak berdasar. Katel terus menunjukkan rasa kagumnya, tapi Piego menganggap hal tersebut adalah hinaan untuknya. Maka dari itu dia akan membakarnya sekarang juga hingga menjadi debu. Makhluk itu pun menerjang maju dan membuat daratan area sekitar hancur, begitu saja sakit dahsyatnya kekuatan yang dibawanya. Walau sang Ratu Elf berada di jarak yang cukup jauh, tapi dia harus melindungi dirinya dari efek serangan itu. Dengan ini maka dia yakin manusia itu pastinya telah menghilang tanpa jejak oleh api. Namun kenyataannya sangatlah berbeda, di mana Katel malah menangkap tanduk dari spirit ini tanpa bergerak dari tempatnya. Katel merasa sekarang adalah gilirannya untuk menjinakkan banteng yang tidak sopan di hadapannya. Dengan tinju itu maka daratan menjadi pecah dan Piego sungguh dikalahkan. Serangan itu bahkan terlalu kuat hingga hutan ini mengalami bencana yang begitu besar. Kekuatan ini sungguh di luar akal, padahal Katel hanya menggunakan tinju murni dari kekuatan fisiknya. Dengan daya hancur itu, maka kemenangan sudah dipastikan akan menjadi miliknya. Setelah tempat ini hancur, maka sang Ratu Elf tidak memiliki apapun lagi. Sambil menundukkan kepalanya dalam kepasrahan, dia memohon agar manusia di hadapannya mengampuni kaumnya. Dia tak peduli apa yang terjadi pada dirinya, entah Katel ingin menghabisinya maupun menjadi budaknya. Lalu Katel menegaskan jika dia bukanlah musuh bagi kaumnya. Ucapan itu sungguh mengejutkan sang Ratu Elf dan tak mengerti maksudnya. Setelah itu Katel mulai menjelaskan semuanya dan bagaimana dia dianggap musuh oleh para elf. Sang Ratu Elf pun meminta maaf karena sudah terlalu cepat menilai, padahal Katel sudah sangat baik dengan mengantarkan elf kecil yang tersesat. Tak hanya rasa malu, tapi dia juga merasa sangat bersalah atas insiden ini. Sambil tertawa Katel akan mencoba memahami situasinya di mana para ras elf tak ingin diganggu oleh manusia, tapi tetap saja dia cukup sedih karena tak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Lalu sang Ratu Elf benar-benar ingin memastikan apakah Katel bukanlah bagian dari manusia yang mengejar ras elf. Katel sungguh menjamin hal itu dan dia juga baru pertama kali bertemu dengan ras elf sebab dalam daratan terlarang hanya dipenuhi monster. Setelah mendengar dia berasal dari gurun putih bersalju, maka mungkin saja dia adalah Ashen sang barbarian. Katel membenarkan hal itu dan begitulah dunia luar memanggilnya,
tapi mungkin saja sang kaisar yang pernah datang membawa pasukannya melupakan nama depannya hingga menyebutnya Ashen sang barbarian saja. Sang Ratu Elf hanya pernah mendengar legenda itu, tapi siapa sangka seorang manusia benar-benar bisa hidup di sana. Sudah ribuan tahun tak ada monster yang keluar dari daratan terlarang, dan apakah yang lainnya juga bisa meninggalkan tempat itu? Katel tidak tahu pastinya, tapi untuk sekarang tak ada monster yang bisa keluar dari sana. Dalam daratan terlarang Gurun Putih terdapat sebuah aturan yang tidak bisa dilanggar sekuat apapun monster itu untuk keluar. Dia juga tidak tahu alasan dirinya bisa keluar dengan diberikan sebuah misi. Hal itu tentu saja merupakan pengecualian untuk dirinya sendiri sebab ras barbarian di sana pun tidak memilikinya.